Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, kembali lagi bersama saya dalam instrumen pengukuran listrik. Pertemuan kali ini kita akan membahas pada pertemuan ke-6, yaitu tentang instrumen pengukuran dengan menggunakan multimeter. Namun sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Semoga apa yang saya sampaikan dapat adik-adik pahami dengan mudah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang arus AC dan DC. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan sebuah instrumen. Instrumen itu adalah alat ukur atau alat yang digunakan untuk mengukur besaran listrik. Nah, pada kesempatan kali ini instrumen yang akan kita gunakan yaitu multimeter. Artinya multi berarti perpaduan atau ada lebih dari satu besaran yang dapat digunakan dalam satu alat ukur. Di sini kita akan mengukur tentang voltmeter dan amperemeter. Namun, untuk kesempatan kali ini kita bahas dulu tentang bagaimana mengukur voltmeter AC dan DC. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa prinsip dari rangkaian AC maupun DC, baik itu arus bolak-balik maupun arus searah, memiliki prinsip yang sama dalam pengukuran tegangan. Di mana untuk mengukur tegangan pada voltmeter, kita bisa menggunakan dua alat ukur, bisa dengan multimeter analog dengan multimeter digital. Multimeter analog ini masih dalam bentuk pembacaan skala alat ukur, sedangkan multimeter digital sudah dalam bentuk tampilan angka dari hasil suatu pengukuran secara digital. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu rangkaian. Misalnya pada suatu rangkaian ini adalah rangkaian seri, yaitu ada R1, R2, dan R3. Pada kesempatan kali ini kita akan mengukur besar tegangan pada hambatan R2, di mana cara menyusunnya secara paralel. Nah, prinsipnya sama. Pada pengukuran tegangan listrik kan tegangan akan terbagi jika dirangkai secara paralel. Betul bahwa yang terukur di sini adalah tegangan yang masuk melewati alat ukur. Tetapi karena paralel terhadap R2, berarti tegangan yang terbaca pada alat ukur itu sama dengan hambatan R2 yang sedang kita ukur. Begitupun pada R1 dan R3. Alat ukur ini kan memiliki juga hambatan dalam. Hambatan dalam ini karena namanya juga hambatan, berarti tentu juga memiliki pengaruh. Nah, sebenarnya saat kita melakukan suatu pengukuran menggunakan alat ukur voltmeter, ini kan terpasang paralel. Yang terukur itu adalah tegangan yang melewati hambatan dalam Rm ini. Pada prinsipnya, suatu alat ukur jika dipasang secara paralel terhadap rangkaian, maka tegangannya akan sama terhadap rangkaian yang kita ukur. Nah, sehingga dapat kita jabarkan bahwa untuk pengukuran tegangan R, jadi R2 ini saya keluarkan menjadi R seperti rangkaian berikut ya. Jadi saya fokus ke R2 ini. Untuk mengukur besar tegangan pada R, maka kita menyusun paralel. Jadi besar tegangan pada Rm sama dengan besar tegangan pada R, sehingga bisa dikatakan hasil pengukuran ini adalah pengukuran pada hambatan ke R. P sumber di sini masih dalam bentuk P sumber, bisa DC, bisa juga AC. Oke. Nah, bagaimana mengukur hambatan dalam suatu alat ukur? Nah, tentu ingat konsep rangkaian seri itu adalah rangkaian pembagi tegangan. Artinya, tegangan pada rangkaian seri itu akan terbagi. Jadi, untuk mengukur besar tegangan pada hambatan dalam, kita memasangnya secara seri, bukan lagi secara paralel. Tegangan terbagi artinya tegangan yang melewati R2 berbeda dengan tegangan yang melewati
R hambatan dalam atau RM. Jadi otomatis tegangan yang terukur pada alat ukur adalah tegangan pada hambatan dalam. Jadi untuk mengukur besar hambatan dalam untuk tegangan, kita memasang secara seri terhadap hambatan. Namun jika kita ingin mengukur besar hambatan pada rangkaian, maka kita memasang secara paralel. Oke, saya pikir ini sedikit agak jelas ya. Nah, ingat rangkaian paralel itu pembagi arus listrik. Sehingga setelah kita mengukur besar hambatan dalam dari suatu alat ukur secara seri dan mengukur besar hambatan R2 dengan menggunakan alat ukur secara paralel pada R, maka didapatkan persamaan, yaitu berawal dari suatu hukum Ohm. Ingat, di pertemuan keempat kita bahas bahwa hukum Ohm itu adalah I dikali V per R, atau bisa dikatakan untuk mencari tegangan VIR, V sama dengan I dikali R. Karena di sini ada tegangan pada hambatan dalam dan tegangan pada R2, ingat ya, R di sini adalah R2 yang kita ukur. Ada tegangan pada R2, maka untuk menganalisis berdasarkan hukum Ohm, untuk mengukur besar hambatan dalam pada R2 sama dengan VR per IM. Artinya tegangan R2 per kuat arus listrik hambatan dalam. Ingat, M itu adalah hambatan dalam. Nah, untuk penjabarannya bisa didapatkan bahwa besar hambatan R adalah V total. V total artinya tegangan yang melewati R. Itulah V total. Karena di sini kita hanya mengukur satu resistor, berarti V total itu setara dengan tegangan pada resistor. Jadi bisa disebut VR dikurang tegangan hambatan dalam per kuat arus hambatan dalam. Kuat arus yang melewati hambatan dalam. Nah, inilah persamaan yang kita dapatkan untuk mengetahui besar hambatan total pada rangkaian. Selanjutnya, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang multimeter, di mana kita akan mengukur kuat arus listrik dengan menggunakan amperemeter baik pada rangkaian DC maupun pada rangkaian AC. Oke, seperti yang saya jabarkan sebelumnya, multimeter itu ada yang analog dan ada yang digital. Nah, karena kita akan mengukur besar kuat arus listrik, memiliki prinsip yang kurang lebih hampir sama dengan tegangan. Bedanya pada pengukuran tegangan atau voltmeter itu menggunakan alat ukur yang dirangkai secara paralel terhadap rangkaian. Sedangkan untuk mengukur besar dari kuat arus listrik atau amperemeter, maka dirangkai alat ukur secara seri terhadap rangkaian yang akan kita ukur. Nah, contohnya seperti apa? Ini kita akan melihat contohnya ya. Nah, di sini ada alat ukur amperemeter. Jadi multimeter ini kita arahkan ke pengukuran kuat arus listrik. Setelah itu kita memasang secara seri terhadap rangkaian. Di sini saya akan mengukur besar hambatan pada R2 dengan rangkaian yang sama sebelumnya. Untuk mengukur kuat arus listrik, prinsipnya kita harus memasang secara seri antara alat ukur dengan rangkaian. Bisa setelah hambatan yang akan kita ukur, bisa juga sebelumnya. Bisa sebelum masuk ke rangkaian, bisa juga setelah keluar. Karena prinsip dari suatu rangkaian seri itu, arus yang melewati suatu hambatan R1 akan melewati hambatan R2. Artinya sama. Arus yang melewati R2 pun akan masuk ke alat ukur, kemudian dikeluarkan. Ini kan terangkai seri. Nah, kemudian masuk ke R3 itu pun besarnya sama. Jadi, untuk mengukur kuat arus listrik, sebenarnya yang terukur sama seperti tegangan tadi. Yang terukur itu adalah kuat arus pada hambatan dalam alat ukur, yaitu RM. Inilah yang terukur.
kuat arus pada hambatan dalam alat ukur, tetapi pada rangkaian seri kuat arus itu di setiap hambatan itu sama. Nah, prinsipnya ya, rangkaian seri itu adalah pembagi tegangan. Apanya yang terbagi? Cuma tegangannya. Kalau kuat arus sama di seluruh rangkaian ini, yang berbeda tegangannya. Nah, karena kita mau mengukur kuat arus, sekalipun yang terbaca kuat arus Rm, maka bisa dianggap bahwa yang terukur itu adalah kuat arus R2. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Iya, karena kuat arus pada R2 sama dengan kuat arus pada hambatan dalam alat ukur. Kita coba lihat, kalau rangkaian paralel itu pembagi arus. Nah, jika saya merangkai secara paralel seperti rangkaian sebelumnya, itu akan arusnya kan terbagi. Arus yang terbagi tapi tegangannya sama. Kalau saya memasang seri, kebalikannya. Arusnya sama, tegangannya yang terbagi. Nah, anggaplah pada rangkaian kita akan mengukur besar kuat arus pada R. Ingat, R itu adalah R2. R2 yang saya maksud ya. Besar kuat arus pada R adalah kita pasang secara seri nih. Jadi output dari R memasuki hambatan dalam alat ukur, kemudian terbaca, dan di outputnya pun akan sampai ke tegangan sumber. Jadi ini terangkai secara seri. Nah, untuk mengukur besar kuat arus pada Rm, kita memasangnya secara paralel. Kenapa? Karena pada rangkaian paralel itu pembagi arus. Artinya, kuat arus yang melewati hambatan dalam berbeda dengan kuat arus yang melewati R. Berarti yang terukur adalah kuat arus pada hambatan dalam. Nah, itulah cara mengetahui pengukuran kuat arus pada Rm. Tetapi jika kita ingin mengukur besar kuat arus pada R ini, kita pasang secara seri. Nah, setelah kita menganalisis berdasarkan prinsip dari hukum Ohm, Ohm ini menjelaskan bahwa I sama dengan V per R. Artinya, kuat arus listrik sama dengan tegangan per hambatan listrik. Nah, dari analisis ini, karena ada kuat arus listrik yang terukur dari hambatan dalam, ada kuat arus listrik yang terukur dari hambatan R2, maka untuk mencari R-nya itu sama dengan VR atau tegangan R per IM. Jadi besar tegangan yang melewati R ini dibagi dengan kuat arus yang melewati Rm. Atau bisa dijabarkan bahwa R sama dengan tegangan yang melewati hambatan R2 dibagi kuat arus total, yaitu kuat arus yang melewati R dikurang dengan kuat arus yang melewati IM. Itulah besar hambatan dalamnya. Jika kita mau mencari kuat arusnya seperti apa? Jadi IM sama dengan VR per R. Jadi untuk mencari kuat arus hambatan dalam sama dengan VR per R. Artinya besar tegangan yang melewati R dibagi dengan besar hambatan R ini. Oke, ini penjelasan singkat tentang bagaimana mengukur pada pengukuran kuat arus listrik dan tegangan listrik. Jangan pernah melupakan dua prinsip ini, bahwa pada rangkaian seri merupakan pembagi tegangan, sedangkan pada rangkaian paralel pembagi kuat arus listrik. Baiklah adik-adik sekalian, saya pikir ini tentang bagaimana mengukur hambatan dalam suatu alat ukur dan bagaimana mengukur besar hambatan suatu rangkaian. Jangan lupa like dan subscribe dan saksikan channel berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk adik-adik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.